Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hati kita semakin dekat dengan Allah, kecintaan kita kepadanya semakin kuat, dan semangat beramal pun semakin terus meningkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita, baik ibadah zahir maupun ibadah-ibadah yang sifatnya tersembunyi. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat yang senantiasa kita baca menjadi bukti cinta kita kepadanya, dengan harapan besar pula kepada Allah kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Masih bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, karya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini pembahasan yang ketiga tentang rukun Islam, yaitu wa ita'iz zakah, yaitu membayarkan zakat. Yang ketiga adalah membayarkan zakat. Az-zakatu fil lughah, zakat ditinjau dari sisi bahasa memiliki tiga arti. Az-zakat an-nama awin numu, berkembang, tumbuh. Wa ziyadah, secara bahasa juga artinya zakat itu bertambah. Az-zakah an-nama wa ziyadatu wa tahara. Yang ketiga artinya adalah suci, bersih. Inilah secara bahasa memiliki tiga makna: tumbuh, berkembang, bertambah, dan suci, bersih. Adapun secara istilah, para ulama menyebutkan istilah zakat adalah malun makhsus, harta yang sifatnya secara khusus, ya fi amwalin makhsusatin li ta'ifatin makhsusah, harta yang dihitung secara khusus, harta yang sifatnya khusus yang diberikan kepada kelompok atau golongan yang telah ditentukan secara khusus. Harta zakat tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak termasuk kepada asnaf yang telah disebutkan oleh Allah langsung dalam Al-Quranul Karim. Hukum zakat adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata, dirikanlah salat serta bayarkan zakat kalian. Dan sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggandeng antara zakat dan salat. Ini menunjukkan kewajiban yang sama seperti kewajiban salat. Zakat adalah amal yang sangat mulia. Bahkan di dalam surat At-Taubah Allah katakan, khudh min amwalihim sadaqatan. Kata khudh ini adalah fi'lu amrin, fi'il
perintah dari Allah kepada orang-orang yang telah diberikan amanah secara resmi dari negara ini. Tugas mereka adalah mengambil. Mengambil artinya di situ ada usaha perbuatan dari mereka seperti Basnas yang telah ditunjuk oleh pemerintah kita, ya, untuk mendatangi siapa saja yang sudah memiliki harta yang memang wajib untuk dizakati. Apa kata Allah fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, membersihkan mereka, ya, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ya, baik itu harta itu dibersihkan atau disucikan, atau memang juga membersihkan, ya, orang yang punya harta itu. Fungsi daripada harta dizakatkan adalah untuk membersihkan harta itu sendiri dan membersihkan orang yang punya harta itu. Kalau kita lihat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga sangat banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan zakat. Di antaranya hadis Mu'adz ibn Jabal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau ke kota Yaman. Nabi menyebutkan setelah, ya, memberikan beberapa tahapan dakwah, ya, yang perlu disampaikan, terakhir Nabi mengatakan, fa in hum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah mau bersyahadat, sudah mau salat, kemudian fa'alimhum, ajari mereka, annallah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Allah mewajibkan kepada kalian, ya, sedekah, maksud di sini adalah zakat, yang diambil dari harta orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fuqara di antara mereka. Ini tugasnya disampaikan oleh Mu'adz ibn Jabal, dan itu adalah karena perintah Nabi yang tergolong kepada rukun Islam kita. Sangat banyak dalilnya yang bicara tentang keutamaan zakat ini. Di antaranya adalah hadis yang lain dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, ya, menceritakan anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang A'rabi datang kepada Rasul. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, dia bertanya, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasul, tunjukkan kepada aku satu amalan. Dia minta ditunjukkan. Ini semangat untuk tahunya tinggi. Sebuah amal yang jika aku kerjakan, kata beliau, aku masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah semata, tidak mensyirikkan dia dengan yang lain. Ini adalah ibadah yang semata diberikan untuk Allah. Jika ini kita lakukan, istiqamah kita jauh dari kesyirikan, ibadah hanya lillah, maka ini amalan, jika kita istiqamah di atasnya, kita berpegang teguh, insya Allah amalan ini bisa membawa kita ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun dalam akidah kita amalan tidak menjadikan jaminan kita masuk surga, tapi amalan yang kita lakukan apabila dicintai Allah, itu akan bisa mendatangkan ridha Allah dan rahmat Allah, dan itu akan menjadikan kita orang-orang yang diberikan Allah surganya. Yang kedua, wa tuqimus salata. Engkau mendirikan salat, kata Nabi. Jaga salat kamu. Wa tu'tiz zakatal mafrudata. Engkau bayarkan zakat yang telah Allah wajibkan. Zakat yang telah Allah wajibkan. Wa tasumu ramadhana. Engkau puasa di bulan Ramadan. Qal, kemudian, ya, dia berkata setelah mendengarkan, ya, nasihat Nabi, beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkan dia dengan yang lain, mendirikan salat, membayarkan zakat, puasa Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadi la azidu ala hadha, la azidu ala hadha.
Laki-laki ini kalau ini, maka aku demi Allah tidak akan kutambah-tambahkan. Apa yang disampaikan Nabi dikerjakan. Falamma walla qala Nabi SAW, ketika orang itu sudah pergi, maka Nabi mengatakan, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannati falyanzur ila hadha. Rawal Bukhari dan Muslim. Siapa yang ingin melihat laki-laki dari penghuni surga, lihatlah kepada laki-laki ini. Masya Allah. Ini jaminan dari Nabi. Apabila manusia menjaga akidahnya, tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jal, tidak mencampur adukkan ibadahnya dengan makhluk, kemudian dia mendirikan ibadah salat, yakin itu adalah sebuah kewajiban, dijaga di setiap waktu, kemudian dia bayarkan zakat yang telah Allah wajibkan bagi dirinya, kemudian dia berusaha untuk puasa Ramadan, maka itu adalah jaminan surga baginya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin melihat ya laki-laki di penghuni surga, lihatlah kepada laki-laki ini. Bayangkan, ini adalah sebuah gambaran ya dari Nabi SAW tentang keutamaan kita melaksanakan menjaga yang 4 dari amalan mulia tadi. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, dalil-dalil yang lain sangat banyak. Buniyal Islamu ala khamsin. Nabi juga mengatakan Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah, ya, kemudian iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shami ramadan, wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis yang bicara tentang 5 dasar atau 5 rukun Islam, yang mana bersyahadat, kemudian kita salat, kemudian kita bayar zakat, dan kita puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Sangat banyak dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan dan kewajiban daripada ibadah zakat itu sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja yang mesti ya diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya? Yang pertama adalah al-kharij minal ardi kal hububi wath thimar, yang tumbuh keluar dari bumi. Ini namanya zakat pertanian ya. Yang tumbuh dari bumi, yang tumbuh ada di antara al-hubub wath-thimar, ya, buah-buahan, ya, al-hubub, ya, yang mana ini juga merupakan salah satu yang mesti dihitung, bayarkan zakatnya, dibayarkan zakatnya. Yang kedua, ya, bahimatul an'am, ya, zakat hewan ternak kita, dari sapi, kemudian kambing kita dan onta misalnya, yang sudah mencapai syarat-syarat tertentu jumlahnya, dan itu sudah disampaikan oleh para fuqaha. Bagaimana kalau berapa ekor kambing, kemudian berapa umur yang harus dikeluarkan, itu sudah dijelaskan secara rinci oleh para fuqaha. Di sini tidak kita bahas ya, karena memang pembahasan secara umum apa saja ya barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian urud tijarah, ya, perniagaan, hasil dari perdagangan, ya, yang tumbuh dari bumi atau pertanian. Kemudian hewan-hewan ternak kita, urud tijarah, yaitu perdagangan yang mesti kita keluarkan, hasil dagang kita. Ya, kemudian az-zahab wal fiddah, perak dan emas, ya, atau yang senilai dengannya, ini juga wajib dizakatkan. Artinya ini kalau kita uang misalnya, kita sudah punya tabungan gitu kan, atau emas itu sendiri yang sudah mencapai kadar tertentu diwajibkan zakat, maka wajib dikeluarkan semuanya 2,5%. Begitu juga ya, dengan ar-rikaz, ya, barang temuan dan yang lainnya, hal-hal yang diwajibkan untuk dizakati. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, lalu syarat wajib zakat itu siapa? Ya, yang pertama adalah al-Islam. Syarat yang paling mutlak adalah muslim. Kalau muslim, dia memiliki yang tadi, sudah mencapai ya syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka muslim wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua al-hurriyah, dia merdeka, ya, merdeka, tidak seorang budak. Yang ketiga milkun nisab, dia sudah mencapai nisab yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh agama kita. Nisab, ya,
sebuah ukuran yang mesti dikeluarkan, ya, ukuran yang telah ditentukan. Apabila mencapai, maka itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, al-milkut tam, ya, lil mali, dia punya harta itu memang dia punya gitu. Secara kepemilikan punya dia, bukan punya orang gitu, punya dia. Ya, kalau hasil usaha dia, ya. Kalau yang ternaknya memang punya dia. Milkut tam ini kepemilikan yang sempurna bagi orang yang muzakki. Ya, harta yang dikeluarkan itu milik dia. Muslim, merdeka, kemudian sudah mencapai nisabnya, kemudian harta yang akan dizakati itu milik dia. Kemudian yang kelima adalah tamamul haul, yaitu sudah mencapai haul, yaitu berjalan waktu 1 tahun lebih kurang. Nah, ini tentu pembahasannya berapa nisab dan berapa ekor dari hewan-hewan ternak, itu semua pembahasannya secara rinci yang tidak dibahas dalam kitab ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita lihat beberapa dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat yang tumbuh dari bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya, keluarkan nafkah, zakat dari apa yang telah, dari baik-baik dari apa yang telah kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, ini wa mimma akhrajna lakum minal ardi, apa yang kami tumbuhkan untuk kalian dari bumi. Ini maksudnya adalah pertanian, ya, pertanian. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain sebagai dalil wajibnya zakat yang tumbuh yang keluar dari bumi, wa atu haqqahu yauma hasadi, berikan haknya pada hari di mana kita panen, pada hari di mana kita memanen. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berapa persen fima saqatis sama wal uyun au kana usira al-ushr, kalau diairi dengan air hujan turun tanpa ada usaha sebagai petani untuk mengairinya, maka dia 1/10. Kalau tanaman itu diairi, memang turun hujan dari langit tanpa, ya, pengairannya bagus gitu, ya, dari sungai kemudian. Tapi kalau kemudian itu diairi oleh dia kemudian tanpa, ya, air hujan, maka itu diberikan separuhnya, itu 1/5-nya. Nah, wa nisabul kharij min al-ardi 5 awsuq, 5 wasaq, ya, wal wasq 60 sa'an, 1 wasaq itu 60 sa', bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa fi habbin wala thamari sadaqatin hatta yablugha 5 awsaq. Ya, tidak wajib, ya, tidak ada zakat pada biji-bijian atau buah-buahan sadaqah, ya, sampai mencapai 5 wasaq, ya. Rawahu Muslim. Walaysa fil fakihati wal khudrawati zakah. Pada misalnya dia ada pada sayur-sayuran, apakah ada zakat? Tidak, ya, tidak diwajibkan zakat. Ya, misalnya bayam ditanam, kemudian kangkung ditanam, misalnya ini tidak ada zakatnya. Tapi pada hal yang wajib diairi, kemudian misalnya padi yang kita tanami, ya, kemudian itu dibutuhkan untuk diairi dan seterusnya, maka wajib untuk kita zakati. Tentu pembahasan, ya, perkara yang wajib dizakati dari yang tumbuh, yang keluar dari bumi, ini juga pembahasan yang sangat luas dalam pembahasan fikih. Namun kita mencukupkan apa yang disampaikan oleh, ya, Syekh bin Baz di dalam pembahasannya gini. Wa miqdaru zakati fima suqiya biduni kulfatil ushr kama fil ahaditsil mutaqaddimah wa fima suqiya bi kulfah aw nisfil ushr. Artinya disimpulkan yang diairi dengan
air hujan, ya, maka itu 1/10 yang tidak diairi, atau ya, bahwa usaha seorang petani dilakukan, maka dia yang menyirami, maka ini adalah setengahnya, itu 1/5-nya. Nah, inilah secara singkat tentang dalil wajibnya zakat dari yang tumbuh dari bumi. Dan Nabi SAW telah menjelaskan pula bahwa 1/10 diairi, ya, dan 1/5 jika tidak diairi oleh seorang orang petani. Ikhwani wa akhwati fiddin. Nah, yang terkait dengan zakat bahimatul an'am, hewan ternak, seperti al-ibil, yaitu onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing, wala tajibuz zakatu illa fis sa'imati minha wa allati tar'a akthar al-haul, bahwa tidak wajib zakat apabila tidak mencapai satu perjalanan 1 tahun, haul, waqad uiddat lid-duri wan nasal. Kemudian wa amma idza lam takun sa'imatan fala zakata fiha illa idza uiddat litijara fa min urudit tijara. Jadi hewan ternak yang tumbuh, yang dijaga sampai dengan jumlah dan nisab dan sampai bahkan haul, itu yang wajib untuk dizakati. Ya, kemudian jika tidak, maka masuk kepada wa aqallu nisabil ibil khamsah. Nisab ibil yang paling sedikit, onta yang apabila dikeluarkan ada 5, dan bakar, sapi itu 30, dan ghanam, kambing itu 40. Secara singkat begitu. Onta berapa ekor wajib zakatnya? Ketika sudah berjumlah 5. Kambing atau sapi telah berjumlah 30, dan kambing apabila telah berjumlah dengan 40. Nah, ini secara singkat beliau menjelaskan, karena dasar sekali pembahasan kita apa saja yang wajib untuk dizakati. Adapun emas dan perak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini wajibnya untuk kita mengeluarkan zakat, ya, dari emas dan perak. Apabila orang menahan tidak mengeluarkannya, maka fabashshirhum, kata Allah, beri kabar gembira dengan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Nah, kemudian zakat urud tijarah, zakat perdagangan, ya. Zakat perdagangan ini sesuatu yang dilakukan, diusahakan. Kalau zakat perdagangan, ya, antara modal kemudian plus keuntungan dihitung, maka disitulah kita mengeluarkan berapa persen, 2,5% dari zakat kita. Modal plus keuntungan dikeluarkan, setelah dikeluarkan seluruh, ya, kebutuhan, kemudian setelah dikeluarkan seluruh, ya, kebutuhan wajib, bahkan mungkin hutang yang mesti diselesaikan, maka setelah mencapai nisab dan haul, maka itu kita keluarkan dari usaha dagang kita tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin, adapun misalnya ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masarif zakat, insyaallah akan kita bahas besok. Siapa saja yang berhak untuk menerima zakat secara detail akan kita sampaikan dalilnya, dan akan kita jelaskan satu persatu pada pembahasan besok insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu belajar dan mengenal agama kita yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.